Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sukarnia dari kelas 28B dengan NIM 18472410004. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Yang pertama itu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pertama kali diperkenalkan dalam dunia olahraga. Berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere artinya tempat pacuan. Dan pada saat itu, pengertian kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh suatu medali atau penghargaan. Nah, kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, yang menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa mulai dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh suatu penghargaan berupa ijazah. Nah, dari pengertian tersebut dalam kurikulum terkandung dua hal pokok. Yang pertama itu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Yang kedua itu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh ijazah. Baik, selanjutnya kita ke fungsi kurikulum. Ya, kurikulum di sini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di antaranya guru, siswa, pengawas, kepala sekolah, dan orang tua serta masyarakat. Baik, berkaitan dengan fungsi kurikulum tadi, bagi siswa sebagai subjek didik terdiri atas 6 fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Nah, di dalam fungsi penyesuaian ini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua itu fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menciptakan atau menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga itu fungsi diferensiasi. Nah, di dalam fungsi diferensiasi ini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, karena setiap siswa memiliki perbedaan baik dari bentuk fisik maupun psikis. Baik, yang keempat itu fungsi persiapan. Di dalam fungsi persiapan, kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Nah, di dalam fungsi pemilihan, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Di dalam fungsi diagnostik yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima segala kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya kita beralih ke peranan kurikulum. Nah, menurut Omar Hamalik pada tahun 1990 terdapat 3 peranan kurikulum. Yang pertama itu peranan konservatif. Nah, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Nah, peranan kreatif di sini yaitu menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Nah, baik, yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang terdapat dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada sekarang ini. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian dan fungsi dan peranan kurikulum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.